Kenapa sih perencanaan finansial itu untuk masa pensiun itu perlu dilakukan sejak muda gitu? Sebenarnya kenapa sih sejak muda harus memiliki perencanaan pensiun, kenapa nggak pas tua? Karena kalau dilihat dari yang ada, kalau kita mau perencanaan pas pensiun, ternyata dananya kurang, dan kita pengen bisnis, kita nggak punya tenaga nih buat mulai bisnis di usia tua, kayak gitu. Jadi, kalau dilihat dari pengalaman yang ada juga, tadi saya sharing, ternyata udah ada dana pesangon dari kantor juga, ternyata juga nggak cukup, kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu berapa sih dana pensiun kita agar kita bisa persiapan dari jauh-jauh hari, agar kita nanti saat pensiun itu sudah mandiri, ya, nggak ngebebanin siapapun walaupun kita nggak kerja. Mengapa perencanaan keuangan itu perlu dilakukan oleh orang yang profesional gitu? Apakah kita tidak bisa melakukannya sendiri aja, mandiri aja gitu? Sebenarnya sama dengan konsepnya dengan perencanaan yang lain-lain ya, bikin rumah atau beli mobil, misal memilih investasi dan lain-lain, milih misalnya sekolah gitu ya. Nah itu kenapa perlu profesional? Karena profesional ini sudah belajar nih sebelumnya, sudah ada sesuatu yang mereka tahu lebih gitu daripada orang awam. Jadi kami ini sudah mempelajari segala sesuatunya, kita sudah survei, sudah melakukan studi sendiri dan sudah melakukan perhitungan-perhitungan yang didapat dari berbagai macam informasi dan data gitu ya. Jadi kita olah, nanti kita jadikan itu sebagai satu perencanaan gitu keuangan. Nah, butuhnya profesional itu seperti itu. Jadi untuk mengetahui mana yang sebenarnya baik dan benar untuk dilakukan dan mana yang kurang pas gitu untuk dilakukan. Bisa aja sih dilakukan sendiri, mandiri iya, tapi biasanya butuh waktu lebih banyak gitu untuk kita melakukan secara otodidak dan kesempatan untuk eee, kegagalannya itu lebih lebih tinggi juga biasanya. Karena kan kita coba trial error gitu ya. Jadi kita coba yang ini, oh ternyata nggak cocok, ini wah, saya nggak tahu caranya, wah butuh lagi gali gali gali. Nah, dengan adanya profesional itu kita dituntun dulu nih, kita tahu nih jalurnya yang mana. Nah, nanti setelah dari sana mau dilakukan secara mandiri, itu memang harus dilakukan secara mandiri setelah itu. Tapi setidaknya awal-awal itu kita perlu untuk konsultasi dulu ke profesional-profesional. Apa aja sih Kak dampak positif dari perencanaan finansial ketika kita masih bekerja atau ketika nanti kita sudah pensiun gitu, dampak Dampak positifnya? positifnya kalau kita masih bekerja tentunya kita punya income aktif dong ya. Nah, income itulah yang sebaiknya kita sisihkan. Kita sisihkan kemudian sesuai dengan pos-posnya. Pertama yang harus kita prioritaskan adalah pos untuk bayar zakat, sosial, orang tua. Nah, itu sekitar 10%, Kak. Kedua adalah pos untuk bayar hutang. Hutang dulu nih. Hutang itu maksimal 30% dari income kita gitu ya, porsinya. Terus yang ketiga adalah buat investasi dan proteksi. Ini sekitar 20% minimal gitu ya dari income kita. Terus yang terakhir baru kita nikmati buat biaya hidup kita, buat gaya hidup kita. Nah, semakin muda kita memulai, itu semakin murah, Kak. Bayangkan kalau umur 21 tahun nih ya, first jobber 21 tahun udah punya income. Dulu, kalau saya dulu first jobber gitu ya, dapat income pertama sibuk apa? Sibuk traktir sana-sini. Nah, itu ternyata salah loh. Harusnya ketika dapat gaji pertama itu kita udah mikir tuh buat pensiun kita nanti. Karena apa? Karena pensiunnya kan masih lama nih, 30 tahun ke depan. Investasi buat dana hari tuanya semakin kecil, semakin murah gitu lah. Analoginya ibarat kita naik sepeda, teman-teman. Kalau naik sepeda, kalau kita mulainya investasi dana hari tua mulai dari sekarang, itu nggak tanjakan, landai dia. Segitiganya tuh segitiga di bawah gitu ya. Kalau kita udah umur 50 tahun, segitiganya tuh udah tanjakan gitu. Teman-teman bayangin kalau kita naik sepeda nanjak gitu gimana? Capek kan? Udah ngos-ngosan, akhirnya sepedanya kita tuntun kan gitu. Nah, kalau kita mulai dari sekarang juga buat perencanaan gitu ya dana hari tua kita, itu kita untuk tujuan kita adalah untuk memutus rantai sandwich generation seperti kata Kak Ian tadi. Kita tuh harus bertekad loh sebagai generasi muda, kita udah dikasih pendidikan sama orang tua kita. Kita udah mengerti nih tentang finansial gitu ya. Mulai hari ini nih, 6 Mei, mari kita bersama-sama gitu ya. Saya bertekad untuk memutus rantai sandwich generation dan saya tidak mau untuk menyusahkan untuk membebankan generasi di bawah kita, di bawah saya untuk menjadi sandwich generation. Mari kita bertekad seperti itu, oke?
sedikit aja sih. Itu sama kayak analogi sepeda tadi, artinya ini berhubungan dengan risiko nih. Kalau waktu kita muda dan waktu kita masih di usia bekerja ya, itu risiko yang bisa kita ambil itu lebih tinggi biasanya. Jadi untuk misalnya mencoba investasi gitu ya, atau mencoba usaha yang dengan risiko lebih tinggi, itu kita masih punya plafon lah. Plafon kegagalannya itu masih ada gitu. Nah ini yang saya suka dari salah satu quote di luar sana, ada yang bilang bahwa habiskan kegagalanmu di masa muda. Jangan sampai nanti tua nanti malah kamu gagal gitu. Nah, jadi karena risiko tadi kita bisa nyoba-nyoba nih waktu muda, waktu masih kerja itu nyoba investasi, misalnya katakanlah investasi yang risikonya tergolong tinggi, misalnya saham gitu ya. Segala macam, atau reksadana saham atau reksadana campuran. Kita masuk ke sana dengan harapan investasinya, imbal hasilnya itu juga tinggi gitu. Jadi di sana kita masih ada. Nah kalau berbeda lagi, kalau pada saat pensiun itu kita udah nggak bisa lagi bermain-main dengan risiko yang tinggi, karena ya duit kita segitu-segitunya aja gitu. Jadi kalau main dengan risiko tinggi pada saat pensiun, tadi seperti kata Kak Deborah ya, bisa kena investasi bodong akhirnya, yang tadinya mikir mau, wah saya mau dapat untung, punya dana pensiun gede nih, ya udah masukin yang cari untung gede, akhirnya zonk gitu. Wah itu udah banyak banget kejadian. Dan ya itu pentingnya perencanaan finansial supaya kita melek dari muda, kita tahu mana yang baik dan benar, dan juga bisa bermain sedikit lebih tinggi dengan risiko-risiko tadi. Gitu. Bagaimana Kak cara cash flow positif Kakak di saat usia 20-an yang bisa kami tiru sehingga kami bisa sesukses Kakak sekarang? Tadi sudah saya sampaikan, dari post income kita itu kita pos-posin gitu ya, bukan pakemnya sih, tapi at least kita punya pegangan gitu ya, 10% kita bayar zakat dulu, pay God first gitu, pay God first then pay ourselves second gitu ya. Kemudian setelah bayar zakat, kita lunasi hutang, terutama hutang konsumtif nih Kak, bahaya nih hutang konsumtif tuh ya, hutang kartu kredit, hutang pinjol, itu harus kita lunasin sesegera mungkin, karena bunganya tinggi sekali Kak. Belum ada investasi yang bisa ngejar bunganya utang konsumtif ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berinvestasi buat dana hari tua kita, buat dana pendidikan anak, buat tujuan keuangan kita. Kemudian kita harus punya asuransi, proteksi, dan terakhir barulah kita habiskan, nikmati buat kebutuhan hidup kita, buat gaya hidup kita. Gitu. Nah, sebaiknya juga kita buat list prioritas, Kak Sari. Apalagi nih ya sekarang THR lagi dapat gitu ya, terus diskon di mana-mana. Apa tuh hari cantik ya, tanggal cantik tuh pasti banyak diskon kan. Kita tergoda nggak? Diskon 80% buat beli lipstick. Kak Sari gimana? Diskon 80% nih loh gitu. Nggak ada kesempatan lain. Nah kalau kita nggak butuh gitu ya, nggak ada di list prioritas kita, kalau saya sih nggak beli Kak. Karena kalau kita nggak beli, diskonnya jadi 100%, benar nggak? Gitu. Lipstick, terus misalnya baju gitu kan, work from home. Bajunya diskon 50%, buy one get one. Kemana? Beli baju buat kemana? Jadi kita harus bikin prioritasnya gitu ya. Kemudian yang ketiga Kak Sari, itu kalau misalnya cash flow kita dirasa masih negatif gitu ya, kan ngitung cash flow tuh gampang ya Kak, ibarat pipa, dari income kita nih ngalirnya kemana aja, kita mesti catat tiap hari Kak, catat manual bisa, di Excel bisa, ada apps-nya juga kok, apps buat mencatat cash flow gitu ya. Nah itu kalau misalnya minus, kita berarti harus menekan pengeluaran kita, bener nggak? Kita tekan atau cari income tambahan. Itu sih solusinya Kak Sari. Semoga ini ya dapat dimengerti. Semangat. Menurut Kak Linda, tempat terbaik untuk menyimpan dana hari tua yang nggak akan termakan inflasi. Sebaiknya simpan dalam bentuk apa ya? Properti, reksadana, atau emas? Dan apakah harus beda tempat dana hari tua dan tempat penyimpanan emergency fund? Ditanya gitu ya, investasi yang terbaik buat saya tuh apa gitu ya? Itu beda-beda tiap orang Kak. Karena kalau kita berinvestasi itu ada 3 hal. Pertama, tujuannya buat apa dulu? Dalam hal ini tentunya buat pensiun gitu ya. Yang kedua, berapa lama lagi kita butuhkan? Berapa lama lagi kita cairkan? Oh, contoh saya 17 tahun lagi, oh masih lama, jangka waktu panjang. Berarti saya bisa tuh invest di saham gitu ya, nggak buru-buru dicairkan gitu. Terus yang ketiga, profil risiko kita tentunya berbeda-beda ya. Antara si A dan si B profil risikonya itu beda. Banyak di Google, di internet Kak, cara menghitung profil risiko kita itu apa. Ada yang konservatif, ada yang agresif, ada yang moderat gitu Kak ya. Kalau orang konservatif terus investasi saham gitu ya, sahamnya merah-merah gitu, itu nanti nggak bisa tidur gitu ya, stres dia, uangnya hilang. Padahal kalau bagi orang agresif, oh sahamnya merah nih, justru
saat yang tepat itu kan lagi diskon ya, berarti unitnya lebih banyak. Ibarat kita beli baju lagi diskon 50%, unitnya tuh lebih banyak. Ketika harganya normal, harganya tinggi, kita dapatnya lebih banyak gitu Kak. Nah, kita tuh perlu melakukan diversifikasi dengan untuk instrumen investasi yang kita pilih itu agar mencapai tujuan keuangan kita. Contoh nih ya, misalnya kita perlu hitung kata Kak Deborah tadi. Cara menghitung dana hari tua tuh agak ada 3 step. Jadi bisa dipelajari, bisa dicari juga di Google sih. Step yang pertama gitu ya. Misalnya nih gaya hidup kita buat pensiun nanti kita putuskan 10 juta rupiah tanpa cicilan gitu ya, anak-anak udah lulus kuliah 10 juta nih. Nilai saat ini nih. Jadi gaya hidup kita setelah pensiun nanti senilai 10 juta gitu ya. Terus kita hitung 10 juta ini dengan inflasi misalnya 3%, 17 tahun lagi, 10 juta ini akan jadi berapa? Ini pakai time value of money ya. Time value of money menggunakan kalkulator finansial di Google banyak juga, apps-nya juga banyak gitu Kak. Nah, 10 juta ini setelah kita pensiun nanti nilainya bisa jadi 15 juta. Nah, 15 juta ini kita butuhnya dari umur 56 misalnya kita pensiun, sampai usia harapan hidup kita umur 70, berarti butuh 14 tahun. Jadi 15 juta tiap bulan selama 14 tahun. Itu berapa uang pensiunnya? Nest egg-nya berapa? Misalnya 3M, Kak. Ya udah. Dari uang 3M ini adalah tujuan kita kan buat pensiun adalah butuh uang 3M. 3M ini kita tarik mundur. Untuk mencapai 3M itu kan usia kita sekarang sampai usia 56. Nah, misalnya karena kita konservatif, return-nya per tahun misalnya 6% gitu ya. Ya udah, 3M ini dengan return 6%, 17 tahun ini kita put-nya di instrumen apa aja yang cocok dengan profil risiko Kakak. Misalnya properti sewanya itu dihitung berapa persen. Kemudian reksadana pasar uang di emas misalnya. Kemudian di deposito. Nah, itu dihitung tuh return-nya per masing-masing instrumen sama berapa porsinya portfolio kita ya, berapa porsinya uang kita di masing-masing instrumen itu. Nanti baru kita cocokkan, kita review tiap tahun. Semoga ini ya, semoga jelas ya, soalnya nggak pakai oret-oretan gitu. Nanti kita kali-kali gitu ya, return dikali dengan porsi uang kita, barulah ketemu cocok nggak sih, misalnya targetnya tadi 6%, cocok nggak portfolio kita itu 6%. Jadi uang kita per bulan misalnya 9 juta yang harus kita investasikan untuk mencapai tujuan 3M itu cocok nggak return-nya gitu Kak. Jadi kalau ditanya instrumen apa yang cocok buat masing-masing orang itu berbeda. Gaji saya misalnya income saya sama income Mas Ian sama pun itu instrumen kita tentunya nggak sama Kak. Karena personal finance itu is very personal, nggak akan sama tiap orang. Tujuan keuangan kita aja berbeda gitu ya. Bagi anak muda misalnya tujuan keuangannya untuk jangka waktu dekat ini menikah misalnya atau beli rumah pertama. Jadi itu tergantung sama orangnya lagi gitu Kak. It's very personal. Semoga menjawab ya Kak. Disimpan di mana? Kalau saya karena profil tadi seperti yang dibilang Kak Linda ya, kan beda-beda nih profil risiko tiap orang gitu. Kalau saya sukanya yang agresif, jadi saya taruh di saham misalnya atau kripto gitu. Saya udah inilah apa namanya, tapi itu pun nggak penuh gitu ya. Jadi artinya ada beberapa persen aja dari seluruhan portofolio saya taruh mungkin 100% untuk investasi itu yang 20%-nya agresif gitu. Sisanya tetap di tempat yang aman, misalnya reksadana pasar uang atau deposito gitu. Jadi untuk yang agresif tetap ada karena biar bagaimanapun nanti kita harus mengejar sesuatu itu inflasi ini kita nggak tahu nih seberapa besar inflasi ke depannya gitu. Jadi tetap perlu ada sesuatu yang investasi yang lebih menghasilkan walaupun risikonya lebih tinggi. Nah, itu untungnya bisa untungnya mempersiapkan di masa muda dan melek keuangan jadi kita tahu nih kita bisa mengendalikan risiko tersebut.